Eh, Sebelum kita mulai untuk pelajaran kali ini, kita mereview untuk pelajaran sebelumnya ya, terutama untuk rumus-rumus yang perlu dihafal dan perlu diketahui. Eh, yang seperti yang ada di whiteboard, di sini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Seperti yang kita ketahui kemarin, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar. Seperti rumus yang dilihat di layar monitor ini, jika ada akar A dikali dengan B, maka bisa ditulis juga menjadi akar A dikali akar B. Ini adalah beberapa contoh soal yang sudah kita bahas minggu kemarin. Saya beri contoh satu ya. Untuk seandainya kita ada akar 12, maka kita harus mencari kelipatan dari berapa dikali berapa yang hasilnya 12. Seperti yang kita jelaskan kemarin, kalau bahwa dia ada 4 yang dia bilangan berapa yang bisa diakarkan. Kalau seandainya ada 12, dia kan ada dua kemungkinan, yaitu 6 dikali 2 atau 4 dikali 3. Jika kita lihat 6 kali 2, kalau seandainya kita mengakar, 6 tidak merupakan akar dari 2. Begitu juga dengan 2. Sehingga kita memilih 4 dikali 3. Kemudian kita tulis akar dari 4 kali 3. Kemudian kita pisah antara akar 4 dan akar 3. Di mana untuk akar 4 itu adalah sama dengan 2, dan akar 3 tetap kita tulis 3 jadi hasilnya menjadi 2 akar 3. Yang belum absen ya, absen sesuai dengan nama di absensinya biar saya bisa ngecek nanti. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu menyederhanakan bentuk pecahan dalam tanda akar. Jika diketahui akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Kita ambil satu contoh di sini. Jika ada bilangan akar 6 per 14, itu akan menjadi akar 6 per 14, kita harus menjadikan bilangan dalam akar itu menjadi bentuk bentuk satu bilangan. Uh, kita jadikan ke bentuk bilangan paling sederhana. Kalau di sini kan kita bisa tahu bahwa akar 6 seperempat itu sama dengan 25 per 4, di mana 25 itu berasal dari 6 kali 4 ditambah 1. Kemudian kita akan memisah menjadi akar 25 dibagi dengan akar 4, di mana akar 25 itu sama dengan 5 dan akar dari 4 itu sama dengan 2, sehingga jika dikecilkan nilainya akan menjadi 21 per 2. Yang belum absen, tolong absen dulu ya. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, yaitu merasionalkan bentuk akar, di mana jika ada akar A per B, itu kita akan mengalihkan bilangan penyebut itu dengan akan mengalihkan bilangan tersebut dengan penyebutnya, di mana jika ada akar A per B, kita akan mengalihkan dengan B per B, yang jika perkaliannya akan menjadi AB per B kuadrat, di mana akar dari A B itu tetap akar AB, sedangkan untuk akar dari B kuadrat sama dengan B, sehingga hasil akhirnya menjadi 1 per B akar AB. Kita ambil salah satu contoh soal yang ada di sini, di mana ada
jika ada akar 2/3, maka untuk merasionalkan bentuk akarnya, kita akan mengalihkan bilangan tersebut dengan penyebutnya. Jika ada 2/3, maka kita akan mengalihkannya dengan 3/3, di mana 3/3 adalah penyebut dari perkalian tersebut. Kemudian dari perkalian itu kita akan mendapatkan 2 dikali 3 sama dengan 6, sedangkan 3 kali 3 sama dengan 9. Setelah kemudian kita pecah antara pembilang dan penyebut, yaitu akar 6 diseper akar 9. Untuk akar 6 kita tetap menulisnya akar 6 karena akar 6 tidak mempunyai akar, sedangkan akar 9 sama dengan 3. Atau kita juga menulisnya atau kita bisa menulisnya menjadi 1/3 akar 6. Kemudian untuk poin yang keempat, yaitu memangkatkan bilangan akar. Jika ada M akar A pangkat M, itu sama dengan A. Dari mana? Soalnya jika ada M A akar 3 A akar M itu sama dengan A sepertiga. Sedangkan untuk jika dipangkatkan lagi dengan 3, maka dia akan menjadi A pangkat sepertiga dikali dengan 3, yaitu sama dengan A. Begitu. Sedangkan untuk A pangkat P akar N dipangkatkan M, maka dia menjadi A pangkat P M akar dari N. Di sini rumusnya. Dari poin 1 sampai 4 pelajaran kemarin ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke poin 5. Sekalian untuk yang belum absen, tolong absen dulu ya, disebutkan PR-nya nanti setelah kita pelajaran ya Mbak Agus ya, Mbak Susanti. Bapaknya nggak bisa digeser. Yang belum absen dulu. Ada Mbak Funi belum absen, namanya siapa Mbak? Mbak Amin ini tadi sudah apa belum? Mbak Maili, Mbak Awin, absen sesuai dengan nama di absensinya ya. Mbak Awin, yang lainnya yang belum absen. Untuk 1 sampai 4 ini dulu, ada yang perlu ditanyakan nggak? Soalnya kita selesaikan materinya, terus kita bahas untuk PR-nya. Mbak Lala siapa namanya? Mbak Santi, ini untuk gini, dia itu dia ada pertanyaan Ibu mau tanya itu yang rumus N akar A pangkat P kali M itu maksudnya ya P kali M, karena dia kan M-nya di luar Mbak, karena dia di luar maka dia dikalikan ke dalam P-nya. Jadi kalau ada A pangkat P akar N dikuadratkan M, maka dia akan menjadi A pangkat PM akar dari N. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke poin 5. Poin 5 di sini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di mana poin yang harus kita ingat adalah akar yang dijumlahkan dan dikurangkan hanya akar-akar yang sejenis.
Seperti contoh di sini ada 2 akar 5 ditambah dengan 3 akar 5 ditambah dengan 5 akar 5, itu akan menjadi 2 ditambah 3 ditambah 5 akar 5. Dimana untuk bilangan di depan akarnya yang ditambahkan sehingga menjadi 10 pangkat 5, 10 akar 5. Tetapi jika ada 2 akar Tetapi kalau ada 2 akar 5 ditambah dengan 3 akar 5 dikurangi dengan 4 akar 2, maka dia yang bisa ditambah hanya 2 ditambah dengan 3 akar 5 dikurangi dengan 4 akar 2. Dimana hasilnya adalah 5 akar 5 ditambah dengan dikurangi dengan 4 akar 2. Di sini paham? Apakah ada pertanyaan? Oke, Mbak Ana paham. Yang lainnya paham ya? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Berarti dia hanya bilangan-bilangan yang dalam akarnya dia sama, yang bisa ditambahkan. Kalau tidak sama, berarti dia nggak bisa ditambahkan. Soalnya nulisnya pakai keyboard, Mbak. Pakai mouse, Mbak. Jadi nggak bisa bagus tulisannya. Agak susah. Sekarang untuk contoh yang B. Seandainya ada A akar B dikurangi dengan 2 akar B ditambah dengan 3A akar B, sama, dia akan menjadi A-2 plus 3A akar B. Tapi di sini harus ingat, soalnya kalau ada A harus ditambahkan dengan yang belakangnya ada A, sehingga menjadi 4A min 2 akar B. Saya coba tulis ya di sini. A akar B min 2 akar B plus 3A akar B. Seandainya ada A akar B dikurangi dengan 2 akar B ditambah dengan 3A akar B sama dengan, di sini kita bisa menambahkan A plus min 2 plus 3A dikali dengan akar B. Kita hanya bisa menambahkan bilangan A dan A, di mana A dan A. Berarti A ditambah dengan 3A sama dengan 4A. Iya, A itu sama dengan 1A. A itu sama dengan 1A. Jadi 4A dikurangi 2 akar dari B. Begitu. Berarti kita nggak bisa menambahkan 2 ini menjadi 6A, nggak bisa. Jadi kalau bilangan yang ada A-nya kita harus menambahkan sama-sama dengan ada A-nya. Yang tanpa bilangan berarti kita menambahkan dengan tanpa bilangan. Ada pertanyaan di sini? Mbak Risalia. Mbak Risalia, nama absennya tetap ya, nama sesuai dengan absen. Bukan 14, ini kurung, Mbak.
sorry, ini bukan 14, ini kurung gini, 4A min 2 akar B. Supaya nggak bingung kita kurung. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Dua akar B. Karena kita menjumlahkan depannya ini aja, Mbak. Ini nggak ada soal, Mbak. Ini masih pelajaran kalau di modul dia di halaman, kalau di modul dia di halaman 8. Dia ditulis cuma 2 karena kenapa? Karena B-nya sudah ditaruh di luar ini. Jadi kita pisahkan. Karena B ini kan semuanya sama. Di sini ada B, di sini ada B, di sini ada B. Jadi untuk bilangan di depannya itu kita bisa langsung menambahkan. Jadi A dikurangi 2 ditambah 3A dikali dengan akar B. Makanya kenapa kita kasih kurung biar gak bingung. Kita kasih 2 kurung ini. Mbak Riri sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, akar 12 ditambah akar 48 dikurangi akar 75. Akar 12 dikali, ditambah, sorry. Ditambah dengan akar 48 dikurangi dengan akar 75. Di sini kita harus mencari bilangan yang kita bisa akarkan. Kalau bisa, antara 3 bilangan ini kita harus mempunyai akar dari bilangan yang sama. Kalau di sini tadi kan ada 5, di sini ada B. Berarti di sini kita harus mencari berapa yang bila dikalikan dia masih menyisakan akar bilangan yang sama. Seandainya sekarang kita pertama 12. 12 berapa kali berapa? Kira-kira yang dia bisa diakarkan dan menyisakan bilangan juga. Sekarang 12. Ya kan? 12 kan ada 4 dan 3 ya. Oke. 4 dan 3. Dimana berarti dia akan menjadi akar dari 4 dikali 3. Ditambah kalau 48 berapa kira-kira? Kalau 48 berapa? Berapa kali berapa? 6 kali 8. Kalau 6 kali 8, 6 kali 8 kan ya. Berarti 6 ini kan nggak bisa diakar dan 8-nya juga nggak bisa diakar. Kita harus mencari bilangan berapa yang dia salah satunya bisa diakar. 24 kali 2, 24 bisa diakar berapa? Nggak bisa kan? Berapa? Nggak bisa. 24 nggak bisa. Ayo, siapa yang tahu? Kalau 48 berapa kali berapa? Kira-kira. 16 kali 3, iya. 16 kali 3. 16 kan dia bisa, kalau seandainya 16 kali 3 kan, berarti 16-nya kan bisa akar dari 16, 4. Ya kan? Berarti ini bisa. Oke, berarti kita tulis di sini 16 akar
16 kali 3. Kalau 75 berapa? Kalau kayak gini kan kita sudah tahu kan, ini ada 3, ini juga ada 3, berarti kemungkinan bilangan yang terakhir dia berapa? Berapa dikali 3 sama dengan 75. Benar, berarti 25 kali 3. 25 kali 3. Sekarang kita di sini ada akar 4 dikali dengan akar 3 dikurangi akar 16 dikali dengan akar 3 dikurangi akar 25 dikali dengan akar 3. Oke. Sekarang akar 4 berapa? 2. Berarti akar 3 tetap akar 3. Untuk dikurangi akar 16 ada berapa? Iya, akar 16 4 akar 3. Untuk akar 25. Akar 25 5. 5 dikurangi akar 3. Di sini kita tahu ada 2 akar 3, ada 4 akar 3, ada 5 akar 3. Oh, sorry, ini ditambah ya. Soalnya. Berarti kan kita semuanya di bilangan ini ada akar 3. Berarti kita tinggal menjumlah bilangan di depan akar 3-nya. Di sini ada bilangannya ada 2, ada 4, ada 5. Di sini berarti kita tinggal 2 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 5 akar 3. Dimana 2 ditambah 4 tambah 5 berapa? 11 akar 3. Salah Mbak, bukan 11 akar 3, karena di sini ada negatifnya. Iya. Berarti yang benar adalah akar 3. Karena ini kan 2 ditambah 4 kan 6. 6 dikurangi 5 berarti kan 1. 1 akar 3 itu bisa ditulis juga dengan akar 3. Iya, betul. Satunya nggak usah ditulis. Paham di sini? Oke, Mbak Atun paham. Oke, ada yang sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke selanjutnya. Sekarang kita masuk ke perkalian bentuk akar. Jika ada perkalian bentuk akar, kita akan mengalihkan, kita akan mencari bilangan. Kalau di sini kita istilahnya kita bukan tebak-tebak ya, tapi kita memprediksi berapa sih kalau dikalikan dengan bilangan sesuatu bilangan nanti, kita bisa mengakarkan bilangan-bilangan di soalnya. Di sini kan ada 2 akar 3 ditambah dengan akar 27 dikurangi 2 akar 5. Di sini kan 3 itu kan nggak mungkin kita akar, 27 juga nggak bisa, 5 juga nggak bisa. Jadi kita mencari bilangan akar berapa yang nanti jika dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 7, atau dikalikan dengan 5, bilangan tersebut kemudian bisa diakar. Dari sini kita kan ada 3. Berarti kalau seandainya kita kalikan 3 dengan 2, 6. Berarti 6 itu kan nggak bisa diakar. Berarti kita coba 3 kali 3. Berarti kita kalikan akar 3. Berarti 3 kali 3 kan 9. Akar 9 kan kita bisa akar. Kita coba untuk 27. Apakah bisa 27 dikalikan dengan 3? Berarti kalau 27 dikalikan dengan 3 itu kan sama dengan
81. Kalau seandainya akar 81, kita akan tahu kalau akar 81 itu sama dengan 9. Kita sudah mempunyai bilangan di bawah, bilangan yang di akar dari soal tersebut sudah ada 2 yang bisa kita akarkan. Jadi tersisa 1. Di sini kita bisa ngikut. Kalau seandainya dia tidak bisa diakarkan, itu nggak ada masalah karena kita sudah bisa mengakarkan 2 bilangan di depannya. Di contoh ini kita menggunakan akar 3. Gimana cara pengaliannya? Kita kalikan 3, di mana kita langsung mengalihkan 2 akar 3, berarti tetap 2 akar 9, di mana yang kita kalikan adalah bilangan akarnya. 3 dikali 3 sama dengan 9, berarti menjadi 2 akar 9, ditambah dengan akar 27 dikali dengan akar 3, berarti sama dengan akar 27. Saya tulis saja. Ini ya, ini dikalikan 2 dikali 3 kali 3. Susah. Sebentar. Kita di sini saja biar lebih luas. Jika ada soal 2 akar 3 ditambah dengan akar 27 dikurangi 2 akar 5. Tadi kan kita tahu bahwa dia akan dikalikan dengan akar 3 untuk mendapatkan salah satu dari bilangan-bilangan yang di bawah akar ini bisa dikeluarkan. Sekarang jika dikalikan dengan 3, dia akan menjadi semua bilangan di dalam akar ini dikalikan dengan 3, yaitu menjadi 3 dikali 3 ditambah 27 kali 3 dikurangi 2 5 kali 3, yaitu sama dengan 2 akar 3 kali 3 berapa? 3 kali 3, oke, 9, ditambah 27 kali 3, 81, dikurangi 5 kali 3, 15. Oke, dari sini kita tinggal menyelesaikan ini, persamaan ini. Jadi kan ada 2 akar dari 9, 3, ditambah 81, akar 81, 9, dikurangi 2 akar 15. Akar 15 berapa? Dia nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada, dia tetap ditulis akar 15. Iya, betul. Di sini kita tambahkan dulu, ini kita kalikan dulu. 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah dengan 9 dikurangi 2 akar 15, di mana 6 ditambah 9 sama dengan 6 tambah 9, 15 dikurangi 2 akar 15. Ini adalah penyelesaiannya. Gimana? Paham? Bisa nggak ya agak ke atas? Oke.
Oke, sip sip kalau